Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sinyo Adi Channel, dan tentunya masih bersama saya Bang Adi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Pesugihan Kolor Ijo. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel ini, yaitu Sinyo Adi, yang akan selalu membuat bulu kuduk merinding dan juga tidak ketinggalan share and like. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke ceritanya. Berteriaklah si Adi dengan histeris, sakit bapak, tolong bapak, tolong bapak. Si Agung itu tetap aslinya nggak kuat lah. Si Agung ingin meronta, melek mata dan menangis menolong anaknya, tapi tetap si Agung berpikir ini halusinasi, nggak mungkin itu anakku, nggak mungkin. Akhirnya nggak lama makhluk itu hilang, dengan anaknya juga hilang, dan tetap memejamkan mata si Agungnya. Nggak lama Mbah Joyo menghampiri, datanglah Mbah Joyo itu menepuk pundaknya si Agung. Mas Agung, udah selesai ritual kamu. Mas Agung melek lah. Sudah Mbah, udah selesai ya Mbah? Udah, yuk kita pulang. Akhirnya Agung dan Mbah Joyo pulang lah ke gubuknya Mbah Joyo. Setelah sampai gubuknya Mbah Joyo, apa aja Mas Agung yang kamu lihat di sana selama ritual itu? Ini Mbah, dalam pandangan penglihatan saya, walaupun saya merem Mbah, saya melihat tadi ular besar sekali Mbah melihat saya. Terus ada perempuan Mbah, rambut acak-acakan kumal, tapi yang aku hampir nggak kuat tuh baunya Mbah, bau amis, bau inilah Mbah, pokoknya nggak kuat aku, bau busuk. Nah, yang ketiga hampir aku gagal Mbah, itu anak. Terlihatlah anakku digeret sama orang makhluk besar itu, seram, dicambuk Mbah. Kamu gak usah khawatir, itu halusinasi aja, udah, yang penting kamu lulus dalam ujian itu. Iya Mbah, bagus kamu lulus. Nah, si Agung tanya sama Mbah Joyo, Mbah, sebenarnya saya ritual di dalam gua itu berapa hari ya Mbah? Kayaknya paling lama sehari ya Mbah. Saya betapa di dalam gua itu. Ngawur kamu betapa di dalam itu sudah 7 hari. Kaget lah si Agung, 7 hari Mbah, saya kira cuma sehari aja. Enggak, udah 7 hari. Oh gitu ya Mbah. Nah, si Agung teringat lagi, oh ya Mbah, ada yang ketinggalan. Apa yang ketinggalan? Setelah
aku terakhir selesai ritual Mbah, aku dikasih Mbah sesuatu, ditaruh di samping tempat altar itu Mbah. Apa itu? Sebuah karung Mbah, dikasih satu karung. Hah? Satu karung? Ya udah, kamu bawa nggak bawa Mbah, ketinggalan. Kamu ini gimana? Akhirnya yuk kita ambil lagi sana. Akhirnya balik lagi lah Mbak Joyo sama si Agung balik lagi ke gua itu dan mengambil karung itu. Akhirnya dibawalah karung itu ke rumah gubuknya Mbak Joyo dan dibuka. Terkaget-kaget lah si Agung. Banyak sekali tuh uang yang beratus-ratus juta bertumpuk-tumpuk dan emas logam mulia itu bertumpuk-tumpuk. Ini punya siapa Mbah? Jangan khawatir kamu Gung, itu punya kamu, hasil dari ritual itu punya kamu. Yang benar Mbah? Iya, itu punya kamu. Dan harta ini akan bertambah terus, tapi kamu harus mengikuti syaratnya semua itu. Kalau tidak, batal buat kamu. Apa itu Mbah syaratnya Mbah? Saya akan jalani. Begini Mas Agung, kamu harus di rumah nanti kamu harus mempunyai kamar khusus, jangan ada yang menempati. Dan yang kedua, setiap malam Jumat Kliwon itu kamar ada yang mendatangi lah untuk memberi rezeki kamu, dan kamu harus ritual di situ sendirian. Yang ketiga, setiap tahun kamu harus memberikan tumbal. Oh, tumbal Mbah, siap Mbah, tumbal siap masalah itu. Oh ya udah, kalau kamu udah siap semua, ini rezeki kamu, satu karung kamu bawa pulang. Nah, kita kembali lagi ke rumahnya si Agung. Balik lagi ke rumah si Agung, cerita dari rumahnya Agung ya. Nah, istrinya si Agung dengan anak-anaknya menunggulah si Agung di rumahnya. Ternyata di rumah si Agung anaknya sekarat. 2 hari atau sehari sebelum kepulangan si Agung, di rumahnya si Agung itu anaknya sekarat, yaitu si Yadi. Sekarat dan gak lama meninggal. Anaknya meninggal dan istrinya memanggillah tetangga-tetangga dan ustadz lah, satu orang ustadz memanggil untuk mengabari anaknya meninggal dan untuk mengurusnya lah, karena istrinya Agung kurang paham untuk masalah itu. Akhirnya diurus dan Pak Ustadz datang ke rumah si istrinya Agung, ke rumahnya Agung. Bu, anak kamu mana yang meninggal? Itu Pak Ustadz ada di dalam, di tengah ruangan. Akhirnya Pak Ustadz datang dan bilang ke istrinya Agung, terus berduka cita ya Bu, yang harus sabar dalam kehilangan segala sesuatu itu dari Allah, balik lagi ke Allah Bu. Segala sesuatunya milik Allah semuanya, kita jangan menyesalinya. Ya Pak Ustadz, mana saya mau lihat anak ibu. Ya Pak Ustadz, masuk aja ke dalam. Akhirnya Pak Ustadz masuk tuh ke ruangan tengah tempat mayat si Yadi itu dibaringkan. Akhirnya Pak Ustadz membuka tutup kepalanya, kan ibaratnya kalau orang meninggal kan ditutup pakai kain ya, kainnya dibuka dari kepala. Kaget lah itu Pak Ustadz dan menyebut astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di pandangan Pak Ustadz itu bukan anaknya si Agung, itu bukan si Yadi, itu adalah kedebong pisang yang ditutupi dengan kain lah. Terdengarlah suara Pak Ustadz itu oleh istrinya si Agung. Kenapa Pak Ustadz kok bisa nyebut seperti itu, kenapa, ada apa? Nah, Pak Ustadz tuh tetap menutupi lah biar nggak ada
kericuhan di kalangan warga situ lah. Biasalah warga Indonesia kan sedikit ini kan pasti gosip menyebar lah, gosip jelek. Akhirnya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, ya udah cepat dimandikan. Akhirnya bergegaslah para warga untuk memandikan jenazah si Yadi. Nah setelah memandikan dibukalah kain itu. Wah kaget warga sama Pak Ustadz, kaget lagi warga, apalagi kaget lah melihat jenazah si Yadi itu, anak itu dengan luka memar di leher. Lihat di leher, wah kok banyak memar leher, itu bergaris merah di leher, terus di dadanya garis merah tuh memanjang dan membelah di tengah perutnya, itu kayak bekas ada sembelihan lah gitu. Kaget lah warga, ini kenapa Bu, kok bisa seperti ini, memar merah seperti ini bergaris. Oh mungkin ini karena pembuluh darahnya si Yadi pecah kan karena bekas tabrakan. Jadi mungkin kata dokter kan pembuluh darahnya pecah, mungkin akibatnya seperti ini. Nah beralasan si istrinya Yadi istrinya si Agung seperti itu, dan ya masuk logika juga sih, namanya pembuluh darah pecah, jadi warga percayalah. Akhirnya selesai dimandikan, dikafani, mau dikubur. Nah Pak Ustadznya bilang, Bu yuk kita kubur anak ini lebih cepat lebih baik. Tapi Pak Ustadz, bapaknya belum pulang dari kota, mungkin bapaknya dapat firasat pasti akan langsung pulang. Oh gitu ya Bu, sampai kapan? Ya nggak tahu Pak Ustadz, soalnya nggak bisa ngabari. Aduh gimana ya Bu, ini kasihan anak ibu kalau nggak buru-buru dikubur, apalagi menunggu bapaknya pulangnya nggak tentu, kasihan lah. Oh gitu ya Pak Ustadz, ya udah Pak Ustadz, kalau memang seharusnya dikubur nggak apa-apa Pak Ustadz, dikubur aja, nanti suami saya akan saya kasih tahu karena kasih tahu meninggalnya anak ini kenapa dan dikubur tidak menunggu bapaknya. Ya udah gitu aja, akhirnya dikubur lah. Mau diangkat kerandanya itu si Yadi beratnya minta ampun. Dari rumahnya si Agung itu kerandanya si Yadi itu mau diangkat, beratnya minta ampun. Dan Pak Ustadz melihat, dan Pak Ustadz bilang sama warga, Bapak, yuk kita baca istighfar 3 kali dan membacakan salawat Nabi sebanyak-banyaknya. Insya Allah mayit ini kan enteng untuk kita angkat sampai pemakaman. Akhirnya pada istighfar lah itu, istighfar yang mengangkat kerandanya itu, mayitnya itu. Bener juga pas dibacaan seperti itu, akhirnya enteng lah itu, enteng menuju pemakaman, dikubur. Setelah dikubur balik baru jangka sehari ada pengajian, pulanglah si Agung itu bawa karung itu. Si Agung dalam perjalanan pulang sampai pedesaannya si Agung, depan rumahnya si Agung, melihat, loh kok ada bendera kuning di rumah saya, kenapa, siapa yang meninggal, siapa nih. Gitu, Agung mempercepat langkahnya lah ke rumahnya, dan sampai depan rumah ada istrinya. Bu, ini siapa yang meninggal Bu? Akhirnya dipeluklah si Agung sama istrinya. Pak, duduk dulu sini. Siapa yang meninggal Bu? Dibilang gitu si Agung. Anak kita Pak yang meninggal, anak kita Yadi. Karena aku nggak mau menunggu Bapak karena takut kelamaan, akhirnya saya langsung kubur pada warga anak kita. Ya udah Bu, nggak apa-apa,
meninggalnya seperti ini. Ya udah Bu, emang udah udah waktunya, kasihan si Yadi kalau lama-lama. Tapi langsung berpikir, jangan-jangan ini karena kelakuanku, pesugihanku. Yang aku lihat di bayangan itu benar-benar anakku, yang aku sembelih ikan itu benar-benar anakku, karena makanya anakku meninggal seperti ini. Tapi wah, si Agung udah nggak mungkin berpikir seperti itu si Agung. Akhirnya bilanglah, setelah itu udah 7 hari lewat, 40 hari lewat meninggalnya si Yadi, bilanglah sama istrinya, Bu, ini aku ada rezeki. Rezeki apa itu Pak? Ya rezeki aku berusaha, bekerja, mencari duit untuk keluarga kita, anak kita meninggalkan kesusahan ini. Dibukalah karung itu, kagetlah istrinya si Agung. Mas, uang sebanyak ini dari mana Mas? Emas batangan, moga mulia. Ya udah, nggak usah berpikir situ Bu, kita gunakan uang ini untuk membayar utang segala sesuatunya, dan kita pindah dari kampung ini, kita hidup baru di kampung lain. Begitu ya Mas. Akhirnya utang semua dilunasi, dan si Agung dan istrinya pindah sama anaknya, tinggal 2 pindah ke kampung lain. Dia memilih rumah komplek apa namanya, komplek yang elit lah, komplek yang elit. Beli rumah itu, dan si Agung membuka usaha banyak lah usahanya. Dan pas malam Jumat Kliwon kan kamarnya itu udah dibuat lah sama si Agung itu. Malam Jumat Kliwon datanglah makhluk tinggi besar berbulu warna hijau menghampiri si Agung. Datang dan menyerahkan harta sekarung. Dapat lagi harta sekarung si Agung itu dari makhluk tinggi besar itu, yaitu kolor hijau. Akhirnya hilang. Nggak lama, pas tahun, si Agung harus mencari tumbal. Datanglah si makhluk hijau itu, kolor hijau itu, langsung merasuki tubuh si Agung. Nah, Agung berubah lah jadi makhluk kolor hijau itu. Si Agung berubah dengan sangat seram. Bulunya lebat, tinggi, besar, bercaling, dan berbadan hijau, berkolor aja lah itu. Dan si Agung udah punya target. Si Agung punya kan keluarganya, kakaknya, yaitu si Wisnu. Nah, karena si Wisnu itu punya anak perempuan, jadi korbannya emang harus gadis perempuan yang belum nikah, yang masih perawan, kalau tidak janda. Akhirnya anaknya si Wisnu itu jadi target buat korban pesugihan. Jadi target, anaknya dicekik sampai mati. Akhirnya dibawalah sama si Agung anaknya, ruhnya apanya lah dibawa, diserahin ke jin itu loh, sama diserahin ke kolor hijau itu. Akhirnya dibawa kolor hijau. Akhirnya selesai tahun pertama. Aku melanjutkan kehidupannya, dan untuk menutupi kok bisa menutupi biar warga tidak curiga, kok bisa langsung kayak gitu tanpa kerja. Jadi Agung punya strategi. Agung buka usaha, apapun usaha yang dibuka. Terus di komplek itu Agung membuat usaha untuk istrinya, butiknya besar sekali. Akhirnya dari usaha itu ramai juga pengunjung, pembeli, konsumen lah ya.
jadi nggak terlihat lah si Agung itu menjalani pesugihan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai berpuluh-puluh kali korban pesugihan itu dijalani sama si Agung, banyak korban lah. Dan pas terakhirnya si Agung sudah mencapai umur yang tua lah ya, kira-kira hampir 70 tahun. Hampir 70 tahun si Agung menjalani pesugihan itu. Istrinya juga sudah tua lah ya. Agung berpikir, aku menyesal ya menjalani kehidupan ini pesugihan, tidak ada berkah untuk segala sesuatunya. Agung baru sadar lah di situ, di umur setua itu baru sadar, aku ingin menghentikan lah apa pekerjaan pesugihan ini, gimana caranya ya. Akhirnya pas genap setahun datanglah makhluk kolor hijau itu ke si Agung. Mana tumbalku, cepat, aku akan merasuki kamu. Agung menghindar, tetap menghindar, karena si Agung udah takut lah, karena saat udah tua dia tidak ada bisa tenaga untuk menjalani semua itu dan ingin bertobat lah. Si Agung menghindar segala sesuatunya. Akhirnya Agung keluar dari rumah itu menghindar. Nah tetaplah, walaupun si Agung mau menghindar, mau bertobat, dia nggak bisa lah. Dia udah menjalani sebuah ritual bersekutu dengan setan lah, bersekutu dengan iblis. Nasi sudah menjadi bubur, mau gimana pun nggak bisa berbalik lagi untuk untuk mengembalikan segala sesuatunya. Bingung si Agung. Akhirnya si Agung tetap dirasuki sama si kolor hijau itu. Dirasuki dalam istilah kata dibikin penyakit lah si Agung itu, karena tidak memberikan tumbal. Si Agung sakit lah kayak orang gila itu. Dia berlari-lari, dihantui lah sama si kolor hijau itu, sampai si Agung itu hanya memakai sempak, lari sana lari sini di perkampungan, disangkain orang gila ya. Dan istrinya bingung, dan istri minta tolong sama warga untuk membawa si Agung itu ke rumah sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, dimasukin ke RSJ lah, rumah sakit jiwa lah. Setahun 2 tahun untuk perobatan si Agung itu membutuhkan biaya banyak, dan harta si Agung lama-lama menipis untuk pengobatan si Agung itu yang tidak kunjung sembuh, sampai habis hartanya itu. Usahanya ditutup semua, hartanya habis, dan si Agung tetap masih kayak orang gila seperti itu. Dan gak lama dari itu menghilanglah si Agung itu selama 7 hari, kurang lebih 7 hari. Dan istrinya bingung, kemana kok nggak ada, 7 hari di rumah sakit jiwa nggak ada, kan udah pulang juga nggak ada, di rumah kemana, dicarilah sama warga. Akhirnya warga nggak sengaja menemukan si Agung ini tergeletak di semak belukar di pertengahan hutan. Ada yang apalah wajah si Agung, walaupun si Agung itu udah meninggal di tengah hutan, tergeletak di di tengah hutan itu dengan wajah gosong, baunya bau busuk, badannya juga penuh belatung. Warga situ melihat si Agung seperti itu, kok meninggal seperti ini ya, kenapa ini, ada apa ini. Akhirnya si Agung itu dibawa sama warga dengan tanduk, dibawa ke rumah sakit. Nah penglihatan si Agung itu, Agung dikejar-kejar sebelum meninggalnya ya, Agung dikejar-kejar sama
para tumbal wanita gadis-gadis itu yang ditumbalkan oleh Agung, mengejar si Agung, semua itu dikejar-kejar si Agung dan disuruh sama makhluk besar itu, makhluk kolor hijau itu. Akhirnya si Agung itu ya gitu mati dengan mengenaskan lah, kayak seperti digerogoti tubuhnya oleh makhluk besar itu, masuk makhluk kolor hijau itu dan para tumbal. Dan bukan nyawanya ya, ruhnya dibawa sama kolor hijau itu ke tempat, ke alam gaib, ke alam makhluk itulah, untuk dijadikan tumbal juga. Dan akhirnya warga itu melihat tubuh si Agung itu dengan banyak belatung, badannya tinggal tulang sama kulit, busuk, tetap dibawa sama warga setempat ke rumah sakit dan dari rumah sakit dibalikan ke rumahnya si Agung. Akhirnya dimakamkan si Agung. Pas mau dimakamkan sama Pak Ustadznya itu, pas mau dimandikan, baunya busuk sekali pas mau dimandikan. Dan Pak Ustadz melihat mayatnya itu bukan si Agung, mayatnya ya sama kedebong pisang, tapi kedebong pisang itu kedebong pisang yang udah busuk. Akhirnya Pak Ustadz tetap nggak mau bicara sama warga, tetap dimandikan. Akhirnya mau dimakamkan. Pas dimakamkan, sampai di makam itu mau dimasukkan ke liang kubur itu meledak liang kubur itu. Sadis sekali ya, azab yang dijalani oleh si Agung ini, meledak dan tubuhnya juga terpental keluar, dan semua pada istighfar, disuruh sama Pak Ustadznya, yuk istighfar semuanya, yuk salawat. Akhirnya bisa dimasukkan lagi, dipendam, dikubur. Dan gak lama setelah itu, kira-kira sebulan 2 bulan, istrinya juga nggak bisa menjalani hidup sendiri dengan keadaan yang benar-benar kesusahan. Akhirnya istrinya juga ikut meninggal, tapi anak-anaknya alhamdulillah sudah besar, udah hidup mandiri lah. Dengan keadaan itu, anak-anaknya juga alhamdulillah tidak menahu bahwa orang tuanya menjalani pesugihan seperti itu. Dan cerita selesai. Dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya. Apapun kehidupan kita, susah senang, kita jalani dengan keikhlasan, dan jangan berpikir untuk mencari rezeki dengan singkatlah. Kita tahulah untuk mencari rezeki tidak gampang, tapi dengan kita bersungguh-sungguh dan kita yakin bahwa kita mempunyai Tuhan, kita mempunyai Allah SWT untuk kita yakini dan bisa menolong kita, karena kita sungguh-sungguh, kita tawakal. Insya Allah segala sesuatunya bisa tercapai, dan semoga kita bisa ambil hikmahnya dari cerita ini, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.